Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Lubadoka, NIM 22110004300007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial dalam masyarakat. Pertama, pola linear. Menurut pemikiran ini, perkembangan masyarakat mengikuti pola yang pasti. Contoh yang diberikan Etzioni Halef dan Etsumi. Menurut pemikiran ini ialah karya Comte dan Spencer. Menurut Comte, kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tak terelakkan. Dalam teorinya dikenal dengan nama hukum 3 tahap. Comte mengemukakan bahwa sejarah memperlihatkan adanya 3 tahap yang dilalui peradaban. Pada tahap pertama yang diberinya nama tahap teologi dan militer, Comte melihat bahwa semua hubungan sosial bersifat militer. Masyarakat senantiasa bertujuan menundukkan masyarakat lain. Semua konsepsi teoretik dilandaskan pada pemikiran mengenai kekuatan-kekuatan adikrodati pengamatan. Dituntut oleh imajinasi, penelitian tidak dibenarkan. Tahap kedua, tahap metafisik dan yuridis, merupakan tahap antara yang menjembatani masyarakat militer dan masyarakat industri. Pengamatan masih dikuasai imajinasi, tetapi lambat laun merubahnya dan menjadi dasar bagi penelitian. Pada tahap ketiga dan terakhir, tahap ilmu pengetahuan dan industri. Industri mendominasi hubungan sosial dan produksi menjadi tujuan utama masyarakat. Imajinasi telah digeser oleh pengamatan dan konsepsi-konsepsi teoritik telah bersifat positif. Kedua, pola siklus. Pola siklus masyarakat berkembang laksana suatu roda, kadangkala naik ke atas, kadangkala turun ke bawah. Kutipan-kutipan di atas mencerminkan pandangannya bahwa kebudayaan tumbuh, berkembang, dan pudar, laksana perjalanan gelombang yang muncul mendadak, berkembang, dan kemudian lenyap. Ataupun laksana tahapan perkembangan, seorang manusia melewati masa muda, masa dewasa, masa tua, dan akhirnya punah. Sebagai contoh, Spengler mengacu pada kebudayaan-kebudayaan besar yang kini telah tiada, seperti kebudayaan Yunani, Romawi, dan Mesir. Menurut Spengler, kebudayaan Barat akan mengalami hal serupa. Oleh karena itu, bukunya diberinya judul The Decline of the West, pudarnya Barat. Ketiga, perubahan sosial di abad ke-20. Teori-teori yang dikemukakan oleh para perintis awal sosiologi muncul sebagai reaksi sebagai perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Barat, terutama di Eropa Barat. Di kala itu, proses-proses perubahan yang terjadi semenjak abad ke-18 seperti detradisionalisasi, defeudalisasi, urbanisasi, industrialisasi, perkembangan kapitalisme, dan sosialisme memang baru terbatas pada masyarakat Eropa Barat. Masyarakat-masyarakat non-Barat di luarnya, di Asia, Afrika, dan yang ketiga, perubahan sosial di abad ke-20. Teori-teori yang dikemukakan oleh para perintis awal sosiologi muncul sebagai reaksi sebagai perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Barat, terutama di Eropa Barat. Di kala itu, proses-proses perubahan yang terjadi semenjak abad ke-18 seperti detradisionalisasi, defeudalisasi, urbanisasi, industrialisasi, perkembangan kapitalisme, dan sosialisme memang baru terbatas pada masyarakat Eropa Barat, masyarakat non-Barat. Di luarnya, di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, bukannya tidak tersentuh oleh perubahan-perubahan yang ada di Barat. Keempat, teori-teori modern mengenai perubahan sosial dalam masyarakat. Teori-teori modern kita dapat menjumpai benang merah, sebagaimana halnya dengan pandangan mengenai perkembangan masyarakat secara linear yang dikemukakan oleh tokoh klasik seperti Comte dan Spencer. Maka teori-teori modernisasi pun cenderung melihat bahwa perkembangan masyarakat di dunia ketiga berlangsung secara evolusioner dan linear, dan bahwa masyarakat bergerak ke arah kemajuan dan tradisi ke modernitas. Para penganut teori konflik di pihak lain melihat bahwa perkembangan yang terjadi di dunia ketiga justru menuju ke keterbelakangan
dan pada ketergantungan pada negara-negara industri maju di Barat. Kelima, perubahan di Asia Tenggara. Kontak antara Barat dengan masyarakat pribumi yang telah mengakibatkan perubahan sosial pada masyarakat Asia Tenggara pun telah menarik perhatian para ilmuwan sosial. Kemajemukan masyarakat-masyarakat di Asia Tenggara telah memungkinkan munculnya berbagai konsep dan teori yang dilandaskan pada pengalaman khas berbagai masyarakat di Asia Tenggara. Sekian dan terima kasih.